Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan baru bagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami boleh bersama-sama bangun dari tidur kami dan menikmati udara baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ini semua bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah pada hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tetapi sebelum itu Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hati dan juga pikiran kami, supaya kami mau mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Keluaran 24 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ada begitu banyak tantangan, bahkan godaan yang menimpa dalam kehidupan kita. Pastinya ketika firman Tuhan itu berkumandang dalam ibadah minggu, dalam ibadah pertangyangan, atau dalam ibadah-ibadah keluarga yang mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah permasalahan hidup yang begitu berat, mungkin nasihat untuk hidup dalam ketaatan itu cukup sulit kita lakukan. Karena sejatinya kita adalah manusia biasa yang terkadang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pertama dalam renungan kita hari ini, dalam Keluaran 24, adalah penjelasan tentang pertemuan kedua di atas Gunung Sinai mengenai penetapan hukum Allah. Musa diarahkan untuk membawa Harun beserta putra-putranya dan ke-70 tua-tua Israel agar menjadi saksi atas kemuliaan nama Allah. Harun dan lainnya hanya melihat dari kejauhan, tetapi Musa ia dilayakkan oleh Tuhan untuk melihat dari dekat. Pada saat itu Allah berfirman tentang ke-10 hukum Taurat. Sebagai orang percaya, pastilah hal itu harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Sebagai respon, Israel berjanji akan setia kepada firman dan ketetapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti narasi saya di awal, bahwa hidup kita ini penuh dengan tantangan dan juga godaan. Kadang permasalahan hidup yang menerpa kita, yang menimpa kita, itu datang tanpa adanya aba-aba. Mungkin ada saat dimana kita harus bersusah payah menyelesaikan sebuah permasalahan hidup yang bahkan sampai saat ini tidak kunjung lepas dari hidup kita. Maka di saat itulah juga terkadang godaan untuk tidak hidup dalam ketaatan itu datang kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan. Meskipun ada banyak permasalahan, godaan yang datang dalam kehidupan kita, tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, Allah mengajak kita untuk benar-benar hidup dalam ketaatan. Meskipun banyaknya godaan yang datang ke dalam hidup kita, mari persilahkan Allah untuk meneguhkan hati kita. Biarkan godaan, tantangan, permasalahan hidup yang datang dalam hidup kita, justru itu yang menguatkan kita untuk tetap hidup dalam ketaatan, untuk tetap hidup melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini jelas dan semakin nyata bahwa penderitaan dan persoalan hidup bukan alasan bagi kita untuk tidak hidup taat kepada Tuhan. Jadilah
manusia yang mau untuk hidup taat. Jadilah manusia yang mau menebarkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini kami semakin belajar lagi untuk mau hidup taat dalam keadaan apapun. Ajarilah kami Tuhan supaya kami mampu hidup taat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kau berkati dan Kau melindungi supaya kami mampu menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan hari-hari yang akan kami jalani ini kami boleh lakukan dengan sepenuh hati. Pada hari ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang akan memilih kepala-kepala daerah di setiap kabupaten maupun gubernur di setiap daerah. Tuhan, Engkau yang mengetahui pimpinan-pimpinan yang Tuhan boleh pilih melalui pilkada tahun ini. Biarlah Tuhan melalui pilkada yang boleh kami laksanakan hari ini. Kami boleh memilih dengan penuh sukacita dan orang-orang yang terpilih itu boleh menjadi bagian daripada rencana Allah untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, terlebih-lebih kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat untuk memilih yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Horas.